Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program Tanya Jawab Fikih. Tanya Jawab Fikih menjawab persoalan fikih sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA yang dirahmati Allah, bagaimana kabar Anda? Semoga Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan karunia kesehatan kepada pemirsa. Amin Allahumma amin. Selamat datang kembali di program Tanya Jawab Fikih menjawab pertanyaan fikih sehari-hari. Bersama saya Arif Abdul Hai. Selama beberapa menit ke depan kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang telah pemirsa ajukan. Dan tentunya saya tidak sendiri, saya telah ditemani seperti biasa oleh Bapak Saifullah Mubarak Ahmad Syahid yang telah hadir bersama saya di studio. Kita akan sapa beliau dan kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang telah pemirsa ajukan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Pak, di kesempatan kali ini kita akan membahas berkenaan dengan Idul Kurban dan membahas beberapa hewan dan ketentuan-ketentuan berkaitan dengan hewan yang sudah dikorbankan Pak. Untuk lebih jelasnya mari kita masuk pada pertanyaan pertama Pak. Selain sapi, domba dan unta, bolehkah berkurban dengan hewan yang lain Pak? Ya, jazakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Berkaitan dengan ini ya, dengan hewan kurban ini sebetulnya ini ketentuan dari sunnah Rasulullah SAW. Ya, kalau di zaman Rasulullah SAW banyaknya kan unta, ya di Arab sana unta atau domba, ya kambing dan sebagainya. Nah, kalau pertanyaannya seperti ini, sapi, domba, unta, ya memang hewan-hewan yang dikorbankan hanya hewan ternak saja, hewan ternak yang berkaki 4, ya. Hewan ternak, yang dimaksud hewan ternak adalah hewan yang memang dipakai untuk diternakkan untuk dimakan, ya bisa dimakan atau umum dimakan, ya. Nah, dalam hal ini ya di Arab di sana dulu unta yang banyak, kemudian domba dan sapi. Nah, ada lagi hewan-hewan sejenis domba. Ya kalau di kita ada kambing, ya kan, ada domba dan ada lagi biri-biri, ya. Kalau kambing kan walaupun satu spesies tetapi agak berbeda. Ya, kambing dengan domba kan agak berbeda. Kalau domba kan lebih cenderung ke pedaging, ya. Kalau kambing itu pedaging juga, ya, bisa juga untuk susunya. Ya, walaupun lebih banyak untuk dagingnya. Nah, ada lagi satu jenis biri-biri namanya. Biri-biri itu yang khusus untuk wool itu. Ya, untuk wool. Nah, itu juga bisa disembelih dan bisa juga untuk dijadikan kurban. Nah, jadi selain ini ya biri-biri dan kambing. Nah, kalau kuda, walaupun di beberapa daerah termasuk di Indonesia juga dimakan kuda ada yang makan dan tidak haram itu kuda, halal kuda bisa dimakan, tetapi tidak biasa dijadikan hewan kurban. Jadi menurut fikih kita ya tidak kuda tidak termasuk ke dalam hewan yang dikorbankan, apalagi kalau binatang-binatang kecil lainnya seperti ayam dan sebagainya itu tidak termasuk. Apakah nantinya ada perbedaan mungkin dari usia dari hewan itu untuk dikorbankan? Karena kita di akikah mengenal ada usia-usia tertentu untuk diakikahkan. Apakah di dalam hewan kurban ini ada juga usia-usia tertentu atau berat-berat tertentu atau standar tertentu? Iya, kalau untuk hewan kurban ya minimal itu kalau sapi kan 1 tahun ya. Ya 1 tahun ya umurnya 1 tahun apa 2 tahun saya lupa ya, kalau saya salah 1 tahun umurnya. Tetapi kalau untuk domba itu kalau misalnya dia badannya gemuk itu 6 bulan juga sudah bisa. Dan satu syarat lagi yang harus diingat ya untuk binatang kurban ini, dia tidak boleh cacat dia. Ya dia boleh cacat, tidak boleh ada matanya juling ya atau tanduknya patah atau dia hewan sakit, dia tidak boleh dikurbankan. Ya, jadi kalau untuk hewan kurban itu harus sehat hewan kurbannya. Karena namanya kurban itu kan kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita mempersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala, kita persembahkan yang terbaik. Walaupun ya di dalam Al-Qur'an kan disampaikan bahwa tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala daging dan darahnya. Tetapi yang sampai kepada Allah taala kan ketakwaan yang sebetulnya. Nah, jadi hewan kurban hanya sebatas isyarah atau sebatas simbol pengorbanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kita pernah membahas juga berkaitan dengan hewan kurban ini ya. Jadi ada falsafah berkorban.
falsafah korban jalan Allah Subhanahu wa taala ini. Jadi hewan kurban ini kan hewan ya, khususnya umumnya ya, secara umum itu kan diciptakan untuk manusia sebetulnya, untuk mengkhidmati manusia dengan role-nya yang berbagai macam. Nah, hewan kurban ini role-nya adalah untuk bahan makanan manusia. Ya, jadi mereka itu memang diciptakan untuk keberlangsungan hidup manusia. Nah, dalam hal ini ya ada falsafah yang diterangkan bahwa ketika suatu yang lebih rendah ini, yang adna ya, hewan mau berkorban untuk manusia yang lebih tinggi derajatnya daripada hewan kurban itu. Nah, di dalam hal ini kita diajarkan untuk mengambil pelajaran dari sini. Ya, kita diperintahkan untuk mengambil pelajaran di sini bahwa hewan kurban ini saja yang tidak berakal ya rela untuk disembelih atau dikorbankan hanya untuk kita sebagai manusia yang notabene-nya derajatnya lebih tinggi daripada hewan. Nah, kita juga seharusnya yang derajatnya lebih jauh lebih rendah daripada Allah Subhanahu wa taala, sang wujud yang paling tinggi ya, yang paling a'la. Nah, kita seyogyanya sebagai manusia harus rela juga mengorbankan jiwa kita seperti halnya hewan kurban ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala atau untuk tujuan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari raya kurban ini bukan hanya sebatas menyembelih hewan kurban ini, kurban itu dan sebagainya, tidak. Tetapi ini adalah ya semacam pelajaran buat kita. Karena daging dan darahnya itu tidak sampai kepada Tuhan, ketakwaan kita yang sampai kepada Tuhan. Nah, kapan ketakwaan itu sampai kepada Tuhan? Ketika pengorbanan yang kita lakukan diiringi dengan niat, dengan tekad, dengan usaha untuk ya kemudian juga kita berkorban demi Allah Subhanahu wa taala. Ya Pak, sedikit pertanyaan lagi masih berkenaan dengan teknis. Apakah di suatu tempat di mana di sana tidak ditemukan hewan-hewan yang seperti disebutkan tadi, atau pemerintah terlalu fanatik, kita tinggal di negara yang memang bukan mayoritas Islam dan tidak menyediakan teknis untuk berkorban atau sarana pengorbanan, lantas bagaimana cara kita untuk berkorban itu? Ya, berkorban ini kan sebetulnya tidak harus di tempat di mana kita berdomisili. Ini juga harus diingat nih. Ya, Hazrat Khalifatul Masih Ar-Rabi, Khalifatul Masih yang keempat, Khalifah Islam Ahmadiyah yang keempat, ya ketika ditanya tentang korban, ya bolehkah untuk mengirim uang korban ke negara-negara lain? Huzur, ya seharusnya memang begitu. Ya, kalau di Eropa kalian sembelih hewan, ya orang di sini biasa makan daging, tetapi lebih bagus uangnya dikirim ke negara-negara yang memang orang kurang memakan daging. Di situ manfaatnya lebih luas lagi, lebih luar biasa lagi. Tetapi di tempat-tempat yang biasa orang makan daging, sehari-hari dia makan daging, manfaatnya ada tetapi tidak lebih baik, ya lebih banyak daripada tempat yang makan daging. Ya, artinya dari sini kita bisa beristinbat. Kalau misalnya di suatu tempat, contohkanlah di India. Di India kan tidak boleh, ya di beberapa daerah di India itu tidak boleh menyembelih sapi. Karena sapi merupakan ya hewan terhormat bagi kaum Hindu di situ. Nah, kita sebagai Ahmadi, ya dikarenakan kita tinggal di tempat yang mayoritas seperti itu, kita juga menghargai toleransi. Ya, orang yang suatu hewan yang dianggap suci atau dianggap ya mereka tidak mau disakiti dan sebagainya, kita juga tidak akan menyakiti. Ya, nah ini perintah untuk kita Ahmadi di sana. Nah, maka tidak menyembelih sapi. Ya, seperti misalnya di India Utara itu kita tidak menyembelih sapi, tetapi kita ada pilihan lain, bisa menyembelih domba, ya bisa menyembelih kambing dan sebagainya. Nah, kalau misalnya memang suatu tempat katakanlah, tapi saya kira tidak ada di dunia ini tempat di mana tidak boleh menyembelih hewan ya. Tapi kalaupun ada, katakanlah itu pemerintah vegetarian, tidak boleh sama sekali menyembelih hewan, maka kita masih bisa berkorban dengan cara mengirimkan uang. Namanya Jemaat Ahmadiyah kan jemaat internasional yang dimanapun bisa kita kirimkan uang untuk ya berkorban. Jadi tidak harus berkorban di tempat kita berdomisili. Sangat luar biasa sekali Pak. Kita ke pertanyaan kedua yang masih kenaan dengan kurban. Bolehkah menjual kulit hewan kurban ini? Sebagai catatan kita temui mungkin di daerah kita atau di negara kita banyak yang berkorban maupun yang menyelenggarakan pengorbanan itu panitia biasanya mengumpulkan itu kulit-kulit hewan untuk nantinya mereka jual. Ini boleh atau tidak Pak? Ya, berkaitan dengan hewan kurban ini ya, kulit hewan kurban ya sebetulnya tidak masalah untuk dijualkah atau diolah menjadi sesuatu, tidak masalah. Ya, tetapi tujuannya itu yang harus kemudian dilihat.
Nah, di dalam hal ini ada petunjuk dari Rasulullah SAW. Ya, di dalam hadis Bukhari ini dan Muslim ya. Di sini diriwayatkan oleh Hazrat Ali radhiyallahu taala anhu. Ya, Rasulullah SAW bersabda, ya, di dalam hadis diriwayatkan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam amarahu ay yaquma ala budnihi wa ay yuqsima budnahu kullaha luhumaha wa juludaha wa jilalaha fil masakin wala yu'tiya fi jizaratiha syai'an. Ya, artinya Nabi SAW memerintahkan dia, yakni orang yang berkorban nih, untuk mengurusi unta-unta hadyu. Ya, seorang sahabat diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk mengurusi unta-unta hadyu. Unta-unta hadyu itu unta yang untuk haji itu, ya, dikorbankan ketika haji. Beliau memerintahkan untuk membagi semua daging kurbannya, kulit dan jilalnya untuk orang-orang miskin, ya. Dan beliau tidak memperbolehkan memberikan bagian apapun dari kurban itu kepada tukang jagal sebagai upah. Ini dalam hal konteksnya, misalnya ada orang yang berkorban kemudian dia suruh jagal untuk, ya, apakah itu berkorban di rumah sendiri atau berkorban melalui jemaat misalnya. Daging kurban itu dijual untuk jagal, ya, untuk membayar jagal. Nah, ini tidak boleh. Ya, daging kurban, maka di dalam hadis ini Rasulullah SAW perintahkan semuanya, dagingnya, ya, kulitnya, ya, kulit kurban maksudnya di sini yang dijual itu tidak boleh untuk jagal. Dia harus dibagikan semua. Nah, kulit korban bagaimana membagikannya? Sekarang kalau kita bagikan kulit korban kepada orang miskin, mau diapakan pula itu kulit, ya kan? Kalau dijual, nah itu kan bisa diolah jadi kerupuk kulit misalnya, atau dijadikan karpet atau apa ya, atau bahan olahan kulit yang lain. Tetapi kalau kulitnya itu kita kasihkan langsung ke orang miskin, ya bingung juga mau diapain, dimasak nggak bisa, diapain nggak bisa. Ya, akhirnya yang paling praktis adalah kulit korban ini kita bisa jual. Nah, tetapi tujuannya untuk apa? Banyak nih tujuannya. Nah, salah satunya di Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu, ya, beliau menyampaikan di dalam Al-Fazal dikutip itu fatwa beliau berkaitan dengan kulit korban ini. Nah, di sini saya menyampaikan kesimpulannya untuk apa saja kulit korban ini bisa kita gunakan. Yang pertama, ya, jika kulit hewan kurban ini disimpan di rumah, ya, disimpan di rumah oleh yang berkorban, maka bisa digunakan, diolah untuk bahan-bahan yang bisa digunakan untuk umum. Misalnya dijadikan karpet atau dijadikan tikar. Nah, ini bisa digunakan oleh umum, misalnya untuk pengajian digunakan dan sebagainya. Ini boleh. Kemudian yang kedua, ya, bagi Ahmadi, seorang Ahmadi bisa, kata beliau, dikirimkan ke Anjuman Kadian. Nah, ini zaman itu di Kadian anjumannya. Nah, artinya kita bisa berikan kepada jemaat. Uangnya kita jual, uangnya kita berikan kepada jemaat. Nah, nanti digunakan oleh jemaat untuk membeli, ya, dibelikan barang-barang keperluan di masjid, misalnya beli sapu, beli apakah, atau mungkin dibelikan barang-barang keperluan untuk kurban lagi, pisau lah, ember dan sebagainya. Nah, ini boleh, ya, dijual kemudian dibelikan keperluan-keperluan untuk berkurban lagi. Nah, atau yang ketiga, kulitnya dijual, dijadikan uang, kemudian diberikan kepada orang miskin. Nah, ini, ya, penggunaan kulit korban. Nah, dari sini kita bisa mengambil pelajaran juga bahwa berkorban itu bisa dilakukan di rumah sendiri, ya, sendiri kita berkorban, atau dilakukan, ya, diberikan kepada jemaat. Nah, nanti kalau kita berikan kepada jemaat, berarti jemaat yang akan mengolah kulit korbannya. Tetapi kalau kita di rumah, berarti kita yang mengolah kulit korbannya, mau kita apakan, apakah itu kita bisa sendiri, ya, untuk menjadikannya barang yang bermanfaat, atau kita jual, ya, berikan ke jemaat, atau berikan alat-alat, atau berikan ke orang miskin. Ya, satu pertanyaan lagi, apakah jika yang berkorban itu adalah seorang pedagang sapi misalnya, Pak, dan karena yang berkorban mendapatkan sepertiga bagian dan biasanya tidak dimakan dagingnya, biasa disimpan begitu, bolehkah disimpan atau kemudian bolehkah dijual kembali begitu, Pak? Ya, kalau daging korban untuk dimakan sebetulnya, ya, kalau mau jualan, ya, ngapain harus berkorban? Nah, ini kan kalau mau jualan, ya, nggak harus korban, sembelih aja sapi yang lain untuk ini kan. Tapi kalau berkorban, ya, niatnya adalah untuk dibagikan, ya. Kalau mau untuk disimpan, ya, beli aja daging yang lain, simpan. Tapi daging kurban ini adalah, ya, tujuannya kan untuk dibagikan. Ya, Pak. Pertanyaan selanjutnya, Pak. Dalam pembagian daging kurban, siapa saja yang berhak mendapatkan daging kurban? Dan apakah non-muslim boleh diberi daging kurban juga, Pak? Nah, ini sebetulnya senada dengan pertanyaan yang tadi itu, ya. Berkaitan dengan daging korban ini dibagikan ke siapa saja. Nah, daging korban itu untuk dibagikan, bukan untuk
dijual. Ini dipertegas lagi nih. Ya, kalau punya banyak daging korban ya jual aja lah. Ya, itu namanya jualan namanya. Ngapain berkorban kalau untuk jualan? Ya. Nah, berkaitan dengan ini sebetulnya seluruhnya sepakat ya pembagian daging korban ini yang afdolnya dari sunnah kita lihat bahwa pembagian korban ini dibagi 3. Apakah itu kambing atau apakah itu sapi ya, atau apapun itu dibagi 3. Nah, satu bagiannya itu untuk si yang berkorban, artinya sepertiga kan. Sepertiga bagiannya untuk karib kerabat ini termasuk tetangga, ya saudara dan sebagainya. Dan sepertiga bagian lagi khusus ini untuk orang miskin. Ya, jadi ada 3 bagian yang perlu ya dipahami di sini. Nah, dikarenakan saya sampaikan tadi pembagian daging korban, penyembelihan korban ini kan bisa oleh diri sendiri atau melalui jemaat. Dua-duanya boleh. Ya, dua-duanya boleh. Boleh sendiri kita sembelih atau boleh kita melalui jemaat. Nah, kalau kita sendiri yang sembelih artinya kita bisa mengambil bagian kita yang sepertiga itu langsung, ya kan. Tetapi ketika kita serahkan ya kepada jemaat, maka di sini kita harus fleksibel juga. Kalau kita sudah menyerahkan hewan kurban kita ke jemaat, maka artinya semua pengaturan kita berikan kepada jemaat. Ya, kita serahkan kepada jemaat. Walaupun begitu, panitia kurban yang dari jemaat juga harus ya kemudian memperhatikan hak-hak yang orang berkurban. Artinya ketika dia berkurban ya sepertiga misalnya kalau dia ingin, dia meminta, ya dia perlu atau harus diberikan ya harus diberikan. Jadi jangan sampai ada juga ini orang berkorban nih sepertiga pula diminta ini, minta itu, minta ini. Ya jangan sampai juga kemudian menganggap salah orang yang berkorban ketika dia meminta bagian dia. Siapa tahu dia meminta untuk dibagikan lagi untuk orang lain, saudaranya dan sebagainya yang luput misalnya dari panitia. Ya bisa saja kan. Nah ini dalam hal ini kita harus fleksibel, nggak boleh terlalu kaku. Walaupun orang yang berkorban ketika sudah memberikan pengorbanannya, kalau dia serahkan kepada panitia sepenuhnya itu juga akan lebih baik. Jadi tidak akan ada masalah-masalah yang timbul di kemudian hari ya. Ya apalagi nanti kalau kita jadi nggak enak itu kan nggak bagus juga. Nah berkaitan dengan ini ya secara khusus nih Hazrat Khalifatul Masih Ar-Rabi menyampaikan dalam salah satu khutbah Idul Adha beliau pada 18 April 1997. Saya bacakan di sini ya. Ingatlah orang miskin secara khusus dalam kurban. Sedapat mungkin selain daging kurban bagian sendiri, bagikanlah pada orang miskin baik itu melalui jemaat maupun langsung secara pribadi. Karena inilah satu hari di mana ratusan ribu bahkan puluhan juta orang miskin yang hanya dapat makan daging di hari ini saja. Maka ingatlah, selama kalian tidak mengikut sertakan orang miskin dalam kelezatan berkurban, maka hati kalian tidak akan pernah dapat merasakan kelezatan. yakni hati kalian tidak akan pernah dapat meraih kelezatan hakiki. Jadi sedapat mungkin, bagilah daging kurban sebanyak-banyaknya pada orang miskin. Nah, ini catatan yang sangat penting oleh Hazrat Khalifatul Masih Ar-Rabi bahwa hari kurban ini adalah hari khas di mana orang-orang miskin, orang-orang yang membutuhkan, yang sekarang dia makan daging itu hanya sekali setahun saja, mereka juga diikut sertakan. Makanya di dalam pertanyaan yang pertama tadi, ya saya sampaikan bahwa ya, ketika kita berkorban di negara yang situ orang banyak makan daging, artinya asas manfaatnya itu lebih kurang dibandingkan kalau kita berkorban di tempat yang jarang orang makan daging. Makanya jemaat melalui intizamnya, melalui nizam jemaat kita di sini kita kadang-kadang membagikan juga di tempat-tempat yang kurang pengorbanannya, di tempat-tempat yang tidak ada orang berkorban, sementara di situ banyak orang membutuhkan, ya. Nah, karena ini satu-satunya kadang-kadang satu-satunya kesempatan bagi ratusan ribu orang bahkan jutaan orang miskin untuk makan daging. Nah, orang miskin harus menjadi prioritas dalam pembagian daging korban. Nah, ini juga yang dihimbau ya untuk para Ahmadi yang berkorban, kalau yang berkorban kan notabene-nya orang yang berkecukupan, mampu, dia makan daging tidak di hari itu saja, tetapi dia makan daging di hari-hari biasa juga makan daging. Nah, dalam hal ini walaupun dia mendapatkan haknya sepertiga daging korbannya itu, ya, dia sepertiga mendapatkan hak dari situ, tetapi alangkah lebih baiknya dari hak dia itu, Mas Rabi sampaikan, dia berikan juga kepada orang miskin. Jadi tidak untuk dimakan sendiri. Karena kalau orang berkorban, kemudian dia masih ribut dengan masalah daging. Oh, ini bagian saya, ini apa, segala macam. Nah, kalau masih ribut dengan dalam urusan daging begitu, artinya ya ngapain berkorban, beli aja daging sendiri. Ya kan?
Nah, ini masalah ketakwaan di sini. Jangan sampai pengorbanan kita, ketakwaan kita yang harusnya sampai kepada Tuhan dikarenakan ribut akan daging ini, masalah daging, akhirnya nggak sampai. Ya, niat kita, ruh pengorbanan yang diharapkan dalam itu nggak sampai kepada Allah Ta'ala. Ya, percuma aja kita berkorban. Lebih baik kita beli daging sendiri, kita masak sendiri, tidak menyusahkan orang lain, ya, dan juga tidak ya mengakibatkan perkelahian, tidak enak dan sebagainya. Gitu. Ya Mas, masih satu pertanyaan lagi sedikit saja. Apakah kemudian nantinya boleh orang-orang non-muslim diberi daging kurban ini, Pak? Oh iya, ini daging kurban ini saya ingatkan lagi bahwa daging kurban bukan sedekah. Jadi makanya kalau sedekah kan nggak boleh dimakan sendiri. Daging kurban ini boleh dimakan sendiri untuk saudara, untuk siapapun orang miskin dan sebagainya. Nah, ini hadiah. Nah, hadiah itu kan meningkatkan silaturahmi, hubungan saling cinta, kasih sayang satu sama lain. Nah, hadiah tidak ada batasnya. Apakah itu muslim, gair muslim, ateis, apapun. Ya, yang jelas, yang 3 tadi itu, ya karib kerabat. Kalau karib kerabat kita, tetangga kita non muslim, ya artinya mereka harus kita bagikan juga. Ya, kemudian miskin. Ya, kalau dia miskin non muslim, siapapun itu, non muslim, gair Ahmadi dan sebagainya, ya siapapun kita berhak, ya boleh kita berikan hadiah, boleh kita berikan daging kurban gitu. Ya Pak, itu pertanyaan kita yang terakhir. Alhamdulillah sangat luar biasa penjelasannya Pak. Mungkin kita akan bahas lagi di episode kemudian. Terima kasih atas penjelasannya Pak. Ya. Pemirsa, demikianlah pembahasan kita berkenaan dengan pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa tadi. Semoga ini bisa memberikan ilmu dan pemahaman baru bagi kita semua. Jangan lupa untuk tetap saksikan program Tanya Jawab Fikih pada kesempatan-kesempatan berikutnya, dan jangan lupa pula untuk menyaksikan program MTA Indonesia lainnya dan juga menyimak khutbah huzur Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis Adatallah bin Nasir Al-Aziz. Jika pemirsa memiliki pertanyaan, saran ataupun masukan, kirimkan saja ke alamat email yang tertera di bawah ini dengan menyertakan subjek Tanya Jawab Fikih. Saya Arif Abdul Hai bersama kerabat kru yang bertugas mohon pamit undur diri, dan sekali lagi saya ingatkan untuk tetap saksikan program Tanya Jawab Fikih. Tanya Jawab Fikih, menjawab pertanyaan fikih sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.